Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Edi Widodo, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen portofolio dan investasi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahma Ajeng Puspita dengan NPM 226100176. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus analisis fundamental 7 emiten pada sektor transportasi dan logistik. Sektor transportasi dan logistik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Perubahan kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau PDB, inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga sangat mempengaruhi kinerja perusahaan di sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan analisis fundamental untuk menilai kelayakan emiten sebagai pilihan investasi. Analisis makroekonomi dilakukan dengan melihat beberapa indikator utama seperti yang tertera dalam PPT, yaitu ada tabel pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, ada inflasi, kurs, dan tingkat suku bunga. PDB pada tahun 2015 senilai 5,12%, kondisinya stabil. Inflasi pada tahun 2025 2,72%, terkendali. Kurs Rp16.652, stabil namun sedikit melemah. Kemudian tingkat suku bunga 4,75% sampai 5,25%, stabil. Selanjutnya adalah analisis ekonomi. Jadi secara umum, kondisi ekonomi nasional itu menunjukkan pemulihan pasca tekanan global. Permintaan terhadap jasa transportasi dan logistik itu cenderung meningkat seiring dengan peningkatnya aktivitas perdagangan dan konsumsi. Hal ini menjadi peluang bagi perusahaan transportasi untuk meningkatkan pendapatan, meskipun tetap dihadapkan pada resiko biaya operasional. Di sini selanjutnya adalah analisis industri. Samudra Indonesia lebih tahan tekanan industri dibanding emiten lain. Marginnya relatif stabil walaupun sensitif terhadap kurs dan BBM. WH Transportasi Indonesia profitabilitasnya bergantung volume dan efisiensi biaya, sensitif terhadap fluktuatif permintaan domestik. PT Jaya Trisindo marginnya tipis, tergantung efisiensi operasional, posisi kompetitif lebih lemah dibandingkan emiten besar. Satria Antar Prima volumenya tinggi menopang pendapatan dan margin tetap sensitif tekanan harga. Armada berjaya pada rentan tekanan industri dan sulit menaikkan margin tanpa skala dan efisiensi. PT Temas Tbk volumenya stabil dari perdagangan domestik dan margin sensitif terhadap BBM dan kurs. Steady Safe probabilitasnya fluktuatif dan perlu efisiensi dan niche market. Selanjutnya adalah analisis perusahaan. Pada bagian ini ditampilkan perbandingan kinerja keuangan 7 emiten sektor transportasi dan logistik. Dari sisi aset, pendapatan, dan laba bersih, terlihat bahwa Temas dan Samudra Indonesia memiliki skala usaha dan probabilitas yang relatif lebih besar. Satria Antara Prima dan Jaya Trisindo itu menunjukkan kinerja yang cukup stabil dengan rasio probabilitas positif. Sebaliknya, Steady Safe menunjukkan kinerja yang kurang baik karena mencatatkan laba, arus kas, dan rasio probabilitas yang negatif. Dan beberapa hal tersebut menjadi data dalam menentukan emiten mana yang layak untuk direkomendasikan. Selanjutnya, ini ada perhitungan dari PT Samudra Indonesia dengan kode SMDR. Hasil perhitungannya, nilai intrinsik lebih kecil daripada harga pasar, jadi over value. Kemudian WH Transportasi Indonesia, WH, itu nilai intrinsiknya itu jauh lebih kecil daripada harga pasar, jadi over value juga. Kemudian pada PT Jaya Trisindo atau Heli, nilai intrinsik itu jauh lebih kecil daripada harga pasar, jadi over value. Pada PT Satria Antara Prima Tbk, nilai intrinsik sama dengan harga pasar, jadi harganya itu sama. Kemudian PT Armada Berjaya Trans atau Jaya itu nilai intrinsiknya lebih besar daripada harga pasar, jadi undervalue. PT Temas Tbk nilai intrinsiknya jauh lebih besar daripada harga pasar, jadi undervalue juga. Selanjutnya PT Steady Safe Tbk dengan kode SAFE itu
Nilai intrinsiknya adalah 337,98. Harga pasarnya adalah 338,00 yang menyebabkan over value. Nah, dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi, terdapat beberapa perusahaan yang undervalue dan overvalue. Jadi, keputusan pemilihan 3 emiten, yang pertama ada pada PT Armada Berjaya Trans Tbk Jaya, yang kedua ada PT Temas Tbk dengan kode Temas, dan yang ketiga ada PT Satria Antara Prima Tbk dengan kode SAPX. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.